Apa sih Society 5.0 itu? Ya, Society 5.0 itu pertamanya sekali pasti digagas oleh negara Jepang. Jadi kalau di 4.0 itu kita sudah beralih ke teknologi. Jadi kita tuh bergantung di teknologi, dan di 5.0 itu kita yang mengendalikan teknologi kita. Jadi kalau dulu kita pengen makan pecel, kita harus datang ke tempat orang yang jualan pecel. Kalau sekarang kita punya aplikasi GoFood, makanannya itu bisa datang mendekatin kita. Jadi kita yang mengendalikan aplikasi. Itu perbedaan 4.0 ke 5.0. Nanti akan kita kaitkan ke dunia pendidikan ya Bapak Ibu. Yang kedua, 5.0 itu memungkinkan kita menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis AI dan robot, juga dengan yang dinamakan dengan IoT. Semuanya itu berbasis aplikasi. Nah, salah satu ciri guru yang mempesona itu adalah guru yang bisa beradaptasi dengan teknologi. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus mau, harus suka. Bukan begitu ya Bapak Ibu? Lalu yang ketiga, tujuannya itu agar kita bisa hidup dengan nyaman. Jadi perkembangan teknologi itu sejatinya datang agar perkembangan hidup kita itu jauh lebih nyaman. Dan di dunia pendidikan juga seperti itu. Jadi kalau kita nggak bisa tatap maya, kita ngajarnya bisa menggunakan, kalau kita tidak bisa tatap muka, kita mengajarnya bisa menggunakan tatap maya. Aplikasi yang sering kita gunakan itu Zoom, yang paling mudah itu adalah Google Classroom, Edmodo, Seizology, begitu banyak lagi. Dan Society 5.0 itu baru saja diresmikan 2 tahun yang lalu untuk di Indonesia. Itu sedang kita galak-galakan. Kalau saya boleh tahu Bu, di sini aplikasi pengganti pembelajaran tatap muka yang digunakan sekolah apa Bu? Ya itulah yang secara daring, Om-Visit. Om-Visit ya. Kalau daring WA? Ya WA. Masih WA. Kalau WA itu kan sarana komunikasi, bukan pembelajaran. Kalau sarana pembelajaran tuh Google Classroom, Seizology, Zoom. Kalau WA itu sarana kita komunikasi. Iya. Tapi semudah-mudahnya, walaupun kita menggunakan WA, siswa itu harus merasakan gurunya itu berada di dekatnya. Gitu. Jadi walaupun kita ngajarnya WA nih, misalkan materinya tentang bagaimana cara mencerna makanan. Kalau di SD itu tematik ya Bapak Ibu. Dah. Jadi ketika kita sapa murid kita di WA, selamat pagi anak-anak ibu yang terkutuk sukses dan bahagia dunia akhirat. Hari ini baca bukunya ya, halaman sekian ke sekian. Itu kita ganti, jangan seperti itu Bu. Pandai ngerekam video ya Bapak Ibu, pasti sudah pandai. Kan pandai buat siaran langsung kalau di Facebook. Jadi ketika kita ngajar tentang pencernaan, kita rekam kita lagi makan. Kita rekam, baru kita tanyakan ke anak-anak. Anak-anak yang ibu lakukan tadi dari video apa? Pasti mereka akan jawab, ibu makan Bu, sayurnya dan ubi, ada ikan asinnya Bu, minumnya teh manis. Nah, itu yang dinamakan dengan pembelajaran tatap maya, tapi gurunya dirasakan benar-benar ada. Jangan hanya sebatas, mohon maaf Bapak Ibu, tidak bermaksud mengajari tapi mengarahkan dan memberikan informasi ya Bu di sini. Jadi siswa itu bisa merasakan gurunya itu benar-benar ada di dekat dia, bukan hanya melalui gawainya. Begitu. Lalu selanjutnya, untuk kita guru itu adalah menjadi guru abad 21. Jadi Bu, walaupun kelahirannya tadi Ibu katakan 61, 62 dikatakan senior Bu, mau nggak mau harus mau. Ya kan tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Tamrin dan Pak Sawal Gultom, bukan tidak bisa, tapi tidak mau. Kan beda dia makna tidak bisa dan tidak mau. Nah, masih di 5.0, guru yang abad 21 tuh yang seperti apa sih? Kan itu yang akan kita terapkan. Nah, begitu. Yang pertama tuh pasti kreatif. Kreatif, apalagi guru SD ya Bapak Ibu. Saya kalau jadi guru SD itu, saya pernah Bu pengalaman jadi guru SD nggak tahan cuma 4 bulan. Jadi dulu suara saya nggak sekuat ini Bu. Dulu saya masih soleha, suaranya masih tertata, senyum-senyum rekan saya. Jadi semenjak ngajar SD, Allahu alam, di depan diam, yang di belakang mukul kepala kawan, pindah ke belakang. Udah di belakang diam, yang di depan ribut lagi, nggak siap-siap. Sampai pulang saya nangis. Begitu nerima gaji lebih nangis.
gitu, karena harapannya ketika saya terima gaji pertama bisa beli baju ini itu, begitu dibuka ini mungkin jatuh tadi ya si amplopnya atau gimana gitu, ternyata mau beli lip matte aja kurang uangnya gitu. Jadi kalau menjadi guru SD itu juga yang kedua itu susahnya adalah satu materi merangkup semuanya ya Bu. Jadi ngajarnya bahasa Indonesia harus tahu IPA-nya, harus tahu IPS-nya, semuanya dikaitkan. Itu kerennya. Makanya guru SD itu sabar-sabar. Alhamdulillah saya tidak sabar. Bolang sabar saya juga udah meninggal, jadi kesabaran saya berkurang, Bu. Makanya ngajarnya di tingkat universitas saja begitu. Nah, jadi guru itu yang pertama tuh harus kreatif. Kalau nggak kreatif, itu nggak akan menyenangkan. Itu udah pasti ya Bapak Ibu. Tuh yang pertama tuh. Yang kedua, harus berpikir kritis. Nih anakku nih kalau dari WA aja, nih mamanya nih yang ngerjakan tugas. Itu kan masalah. Di situ kita dituntut berpikir kritis. Nih gimana caranya jangan mamanya yang ngerjakan tugas tuh tapi anaknya. Itu dituntut ke kita. Dan yang hanya bisa memecahkan masalah anak didik kita tuh kita, Bu. Karena kita yang tahu. Ini sukanya main bola, yang ini kalau jam sekian nih di sini, yang ini bantuin mamanya di pajak dan di ladang dan lain sebagainya. Jadi harus berpikir kritis. Kalau memang Bapak Ibu merasa menjadi guru itu panggilan hati dan kebutuhan. Tapi kalau sekedar datang, kerja, pulang, menerima gaji, datang, kerja, pulang, menerima gaji, yang nggak harus berpikir kritis, datang aja tepat waktu begitu. Nah, tapi alangkah baiknya kita sebagai guru digugu dan ditiru tadi, ya harus panggilan hati dan kebutuhan ya Bu, mengajar itu kebutuhan, harus kita jadikan kebutuhan. Yang ketiga komunikasi, ini yang paling penting. Ini yang paling penting yang saya rasakan bahkan di tingkat universitas.